Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Liuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketekunan awal kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia yang hidup di dunia ini bagiannya adalah persoalan hidup, bahkan penderitaan dan kesusahan. Penulis Yakobus dalam nas renungan ini memberi semangat kepada siapapun yang sedang mengalaminya untuk tidak bersungut-sungut, sebab bersungut-sungut adalah tindakan keluhan dan pengeluhan yang tidak produktif. Sebagai ganti, kita harus terus bersabar dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab penderitaan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan kebahagiaan, yaitu menerima mahkota kehidupan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam suka dan duka kehidupan yang kita jalani di dunia ini, hendaknya kita tekun melaksanakan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Hidup tekun itu bukanlah usaha sekali jalan, tetapi usaha yang terus-menerus dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Perjalanan panjang yang memerlukan dedikasi dan tekad yang kuat untuk terus tumbuh dalam iman dan ketaatan. Mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya, di atas kenikmatan yang ditawarkan dunia ini, dan di atas penderitaan yang sedang terjadi dan sedang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita meneladani ketekunan Ayub kepada Tuhan. Di saat dia mengalami penderitaan yang tak terkatakan, dia tetap setia kepada Tuhan, pengasih dan penyayang. Dan pada akhirnya kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan digantikan Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, milikilah ketekunan, sabarlah menanggung segala penderitaan, berharaplah senantiasa kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Semua penderitaan di dunia ini bersifat sementara, dan suatu ketika akan datang suatu pengadilan yang adil saat Kristus datang kedua kalinya. Selain itu, bagian dari ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan adalah dengan menjaga sikap yang positif kepada sesama, hidup di dalam kasih kepada semua orang. Sikap yang demikian akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati yang bersumber dari Tuhan. Ketekunan awal kebahagiaan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 281 ayat 7 martua do namar haposan.
Ipeha porseai ibana burjuma ulato hapmi ihuton matok tok hatana haposipa nupa nai nama kapusi Tuhani nasohea tertadingi. Marilah kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi umat yang memiliki ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan kepada kehendak-Mu. Apapun yang kami hadapi, persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, dengan hidup mengasihi sesama kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.